Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang rumus Excel menghitung jumlah provinsi, menghitung jumlah kabupaten, dan mencari kecamatan di kode pos yang sudah diacak secara random. Berikutnya kita akan pergi ke Excel. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tugas 1, yaitu perintahnya berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel tersebut dan tampilkan provinsinya. Nah, sebenarnya yang diberikan datanya sangat banyak gitu ya. Misalnya kayak Bali datanya lebih dari 10, 100. Jadi katanya banyak, gak cuma satu. Nah, maka dari itu saya menggunakan cara pivot table. Kita pergi dulu ke set 9. Nah, pivot table yang ini. Pivot table itu kita bisa melihat fiturnya di insert. Lalu klik pivot table. Nah, udah gitu new worksheet langsung oke ya. Nanti akan muncul tabel kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini saya mengklik provinsi dan yang muncul semua data provinsi yang katanya nggak di double. Lalu rumus yang saya gunakan yaitu kontak A4 -2 A37. Jadi menghasilkan jumlah provinsinya sebanyak 34. Lalu saya akan menjelaskan tentang tugas 2. Tampilkan tabel provinsi disertai jumlah kota atau kabupaten yang terdapat di setiap provinsinya. Untuk mengerjakan tugas ini, saya pun memakai sama seperti tadi pivot table karena banyak karakter yang double kabupatennya. Jadi harus diseleksi lagi. Lalu rumusnya saya menggunakan conif B6.2 B527 titik koma, harus pakai tanda kutip ya kalau misalnya conif beda sama conta. Karakter apa yang mau data apa yang mau kita cari, yaitu data kabupaten di Bali. Kita klik Bali. Begitupun seterusnya, misalnya DKI Jakarta, kita klik DKI Jakarta di sini ya. Ini kita lihat hasilnya kayak gimana, kayak gini nih. Jumlah kabupaten. Siti di Bali, jumlah kabupaten di Bangka Belitung. Kabupaten atau kota ya. Ini rumusnya conif B6 pik 2 B527 Bangka Belitung.
Lalu saya akan menjelaskan tentang tugas 3. Pilih 100 kode pos secara random dan buatlah tabel 100 kode pos itu diikuti kolom kacamata yang dicari. Hal yang pertama saya lakukan adalah mengcopy semua nama kecamatannya, lalu kemudian menggunakan rumus lookup I4652 E4652 6.26 EG478 titik koma 3 ya, si 3 ini adalah data yang mau kita carinya. Berarti tabelnya ada apa yang mencakup semua ini? Kan ini ada E, F, G ya. Ada 3. Jadi kita di sini mengetiknya 3. Lalu setelah itu false. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Sudistira dengan NIM 3411221030. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menjumlahkan banyaknya rata-rata kecamatan di setiap provinsi. Untuk rumusnya yaitu saya menggunakan Cailing. Cailing ini untuk mengembalikan angka yang dibulatkan ke atas menjauh dari 0 ke kelipatan signifikan terdekat. Oke, caranya yaitu sama dengan Cailing buka kurung, lalu kontak, tutup kurung, kontak, buka kurung lagi, di koma 10. Nah, seperti ini. Inilah hasilnya dari rata-rata kecamatan dari setiap provinsi. Seperti ini. Inilah rumus dari Cailing, gunakan Cailing. Untuk selanjutnya, membuat grafik. Di sini saya menggunakan pivot table dikarenakan banyaknya data. Untuk lebih meringkasnya, saya menggunakan pivot table. Nah, pivot table. Setelah itu oke. Nah, di sini atur data mana saja yang akan dicari. Seperti misal, nah, seperti inilah untuk pivot table-nya. Untuk membuat grafiknya, insert. Setelah itu di sini misal pie chart. Nah, di sini seperti ini. Oke, nah seperti inilah cara membuat grafiknya. Untuk grafik tampilan ini yang saya sudah buat seperti ini. Grafik daftar kota. Grafik daftar kota ini saya menggunakan insert column or bar chart yang 3D column. Nah, untuk grafik daftar provinsi saya menggunakan pie chart 3D pie. Nah, seperti itulah
untuk membuat grafik dari data yang banyak. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku mau melanjutkan tutorialnya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Kurniawan. Jadi langsung aja ya, tanpa basa-basi. Di sini saya akan membuat sebuah saya sudah mengcopy sebuah postal code atau bukan postal kode pos. Nah, ini kode posnya, data yang sudah saya ambil, yang sudah aku ambil. Di sini aku mau menambahkan sebuah keterangan. Oke. Oke. Nah, untuk apa keterangan ini? Untuk menentukan kode pos ini genap atau ganjil. Jadi di sini aku mau membuatnya secara otomatis menggunakan sebuah rumus dari Excel, yaitu rumusnya sama dengan if kurung buka i7 kurung buka lagi, kita klik numbernya. Oke, setelah kita klik kurung tutup, lalu kita masukkan sebuah rumusnya genap atau ganjil ya. Genap atau ganjil. Oke, ini rumusnya sudah selesai. Rumusnya seperti ini. Jadi sama dengan buka kurung i7, terus masukkan numbernya. Ini number ini. Lalu masukkan ini genap atau ganjil. Setelah itu kalian bisa pencet enter aja. Jadi ini postal code yang pertama itu ganjil ya, karena ininya ganjil. Nah, di sini kan ada sekitar 100 kode pos. Kalau misalkan dikerjakan secara manual, tulis ulang sampai 100 itu bakal memakan waktu yang lama. Di sini aku mau mengasih sebuah tips ya, yang mungkin udah pada tahu, yaitu caranya kalian tinggal tahan ini yang tanda plus ini di kanan, ini yang titik ini kanan bawah, terus kalian scroll ke bawah sampai ke yang nomor urut 100. Oke, nah jadi otomatis bakal terisi gitu ganjil genapnya. Jadi ini cukup simple, sangat membantu sekali. Nah, untuk supaya kita bisa membedakan secara mudah mana itu ganjil dan genap, karena ini sangat sulit dibedakan ya, ganjil genap ini terlalu banyak. Jadi kita bisa menggunakan sebuah conditional formatting. Caranya yang pertama kan pilih dulu semua. Ini select dulu semua yang bagian keterangannya, ganjil dan genap. Oke, setelah itu pergi ke bagian home, conditional formatting, highlight cell rules equal to. Nah, di bagian ini, bagian format cell, kalian bisa isi dengan genap atau bebas mau ganjil atau genap, tapi di sini aku pilihnya yang genap. Dan otomatis yang bagian genap akan ada sebuah warna pink, warna biru lagi, warna merah muda. Oke, di sini aku mau melanjutkan lagi. Di sini aku membuat sebuah grafik dari data yang aku udah kumpulkan. Ini ada sebuah kabupaten.
beberapa kabupaten, ada 100 ya, dan ada kode posnya juga. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pergi ke insert pada menu tab, terus pergi ke insert line. Di sini aku mau contohkan yang 2D aja. Nah ini datanya udah sudah dimasukkan ke dalam grafiknya data ini. Nah, cara memasukkannya kan tinggal klik kanan aja di sini, select data. Nah, aku contohkan ini misalkan yang pertama tuh bakal kosong seperti ini, kan klik tanda panah ke atas. Lalu ini di bagian datanya kan pilih semua. Oke, ini udah 100. Nah, setelah itu kalian pencet OK aja. Lalu datanya akan muncul dalam bentuk grafik. Nah, seperti ini. Oke. Tahap selanjutnya aku mau masukin sebuah keterangan supaya lebih jelas. Sini kalian pergi ke chart, terus bagian axis, pergi ke primary horizontal dulu. Di sini kalian isi bagian axis title-nya. Kan ini yang bawah itu adalah nama kota dan kabupaten, kita isi kota dan kabupaten, atau oke, seperti ini. Setelah itu aku mau masukin lagi keterangan bagian kode posnya. Caranya sama seperti tadi, kalian pergi ke format, ke desain, chart elemen, axis title. Nah, sekarang kalian klik ke primary vertical. Setelah ini tunggu. Oke, setelah ini kalian isi dengan kode pos. Oke, ini sudah selesai contoh cara membuat grafik dari data yang ada. Ini grafiknya sudah selesai. Oke, aku di sini mau melanjutkan tutorial ketiga, soal ketiga yang soal terakhir. Jadi di sini aku mau membuat sebuah surat, dan di sini aku sudah membuat sebuah data nama dan kelurahan. Ini sebagai contoh aja ya. Setelah kalian membuat sebuah sebuah data dari Excel ini, kan misalkan aja simpan di save as browser, misalkan di tugas. Ini kalian kasih nama bebas saja. Lalu save. Nah, setelah kalian save Excel atau data pada Excel ini, kalian pergi ke Word, pergi ke bagian mailing, start mailing. Kalian select reference aja, terus use existing list, pergi ke folder tadi yang udah di save, folder Excel tadi. Nah, ini yang sheet 2 ya, tadi yang sheet 2 kalau nggak salah. Nah iya, sheet 2. Oke, untuk memasukkannya kalian tinggal pencet aja, klik aja insert match. Ini kan bagian nama. Oke, terus untuk yang di ini bagian kelurahannya. Nah, ini sudah selesai. Kan mau kasih bold buat namanya supaya tebel.
bisa pergi home, terus klik aja bold sama kelurahannya juga. Nah, ini udah selesai. Jadi untuk melihat hasilnya itu pencet preview result, klik aja. Nah, ini udah ada namanya. Dan ada namanya, kalian bisa lihat ini untuk melihat nama yang kedua, data yang kedua. Muhammad Aditya, Susilo, kelihatan di Petulu, Saskia nih. Nah, udah pas 10 ya. Jadi untuk tutorial kali ini mungkin cukup segini aja. Aku Muhammad Toti Kurniawan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.